Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nyalakan, Dik. Tidak apa, tidak apa. Ya, di sini kami akan membuat video materi dari pelabelan graf tidak teratur dari mata kuliah teori graf. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, aku Bima Setiawan, 1924, 10, 10, 3028, dan teman aku Muhammad Gifari dengan NIM 1924, 10, 10, 3029. Langsung saja ke definisi untuk pelabelan graf tidak teratur. Pelabelan graf tidak teratur ini bisa disebut pelabelan key total titik tidak teratur atau juga disebut vertex irregular total key labeling. Dengan definisi yaitu pemberian label bilangan bulat 1, 2 sampai dengan K pada titik-titik dan sisi-sisi dari G sedemikian hingga bobot yang dihitung pada titik adalah berbeda. Nah, untuk konsep pelabelan ini dikenalkan oleh Baka, Jenderal, Miller, dan Rian. Langsung saja ke untuk rumus bobot. Jadi di sini ada sebuah graf, ada ada bobot yang dinotasikan dengan WV dengan V sebagai titik. Nah, WV ini didefinisikan sebagai jumlah dari label titik V dan label semua sisi yang berujung pada V. Ya, misal untuk V-nya ada 4 yang ada di atas itu. Jadi jumlah dari label titik V, jumlah jadi oke, dan label semua sisi yang berujung pada V. Jadi seperti 1 + 1 + 1. Nah, untuk rumusnya ada di sini. WV, WV adalah bobotnya, dengan V adalah titik. Terus lambda V, lambda V ini adalah panjang titik yang ada di titik tersebut. Nah, itu. Terus untuk sigma lambda UV, oh maaf ini tadi lambda U ya. Terus ada sigma lambda UV yaitu eh, sisi-sisi atau garis-garis yang mengarah ke V titik tadi. Oke, ini merupakan rumus WV atau bobot. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan nilai ketidakteraturan titik total. Jadi ketika kita sudah mencari bobotnya, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai ketidakteraturan titik totalnya. Nilai ketidakteraturan titik total ini dinotasikan sebagai TPSG. Nanti kita bakal sebutnya TPSG aja biar lebih singkat. Yaitu secara deskriptif adalah nilai label terbesar dari bobot terbesar. Nah, nanti kita bahas. Baga, Jenderal Miller dan Rian memberikan batas atas dan batas bawah untuk nilai ketidakteraturan titik total. Nah, ini rumus yang uh, diberikan oleh Baga, Jenderal Miller dan Rian. Di sini kita bisa lihat V atau vertex, yaitu banyaknya titik, terus ditambah lambda lambda kecil ini yang simbolnya kayak pocong nih. Ini namanya derajat terkecil. Kemudian ada lambda besar nih. Lambda terbesar adalah derajat terbesar ditambah satu. Nah, ini adalah yang di sebelah kiri ini ada batas bawah. Kemudian untuk batas atasnya bisa yang kita lihat di sini yang paling kanan ini. Sini V atau banyaknya titik ditambah derajat terbesar dikurangi 2 kali derajat terkecil ditambah satu. Nah, untuk penjelasan pada grafnya kita langsung saja bisa lihat di sini. Nah, untuk contohnya kita pakai graf yang tadi. Nah, kita masukkan saja di sini sesuai dengan rumusnya. V atau banyaknya titik, di sini kita lihat di sini ada 4 titik. Nah, kita masukkan 4, kemudian ditambah 3, 3 yang derajat terkecil, derajat adalah sisi yang terhubung pada suatu titik. Semua titik di sini mempunyai derajat atau sisi yang terhubungnya itu 3. Dan maksimal minimal pun 3. Jadi kita pasang derajat minimalnya 3 dan derajat maksimalnya juga 3. Kemudian ditambah 1. Nah, ini untuk batas bawahnya. Batas bawahnya di sini kita jumlahkan jadi 7/4. Jika dibagikan langsung ini sekitar 1,75 dan karena ini terdapat dalam apa namanya
eh, pokoknya dibulatkan kedua. Kemudian untuk batas atasnya juga kita pakai rumus yang di sini yang saya kasih kotak merah nih. Ini kita masukkan jumlah titiknya 4 ditambah eh, derajat terbesarnya 3, kemudian dikurangi 2 dikali derajat terkecil dan ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini tadi kurung mutlak ya, jadi harus dibulatkan ke atas. Next, untuk selanjutnya, untuk contoh lain ya, di sini contoh lain adalah graf persahabatan. Nah, kita untuk nyari graf persahabatan ini, TVS-nya kita pakai rumus yang sudah dibuat oleh Wijaya dan Selamin ini. Nah, sebenarnya ada beberapa graf yang udah ditentukan rumusnya sama Wijaya dan Selamin, cuman yang mau dijelaskan di sini hanya graf persahabatan saja. Selebihnya ada di buku teks, mungkin bisa di sana lebih baca lebih banyak. Nah, kita pakai rumus ini untuk menentukan TVS-nya. Di sini N yang dimaksud adalah sesuai deskripsi di sini, yaitu N itu jumlah segitiga. Segitiga sini. Sini ada kebetulan ada 3 segitiga. Nah, 1, 2, 3. Seperti ada petunjuknya. Ada 3 segitiga, jadi kita isi N-nya itu dengan 3. Jadi langsung saja masukin rumusnya 2 kali 3 tambah 2 dibagi 3, hasilnya 8 bagi 3. Kalau dibagiin mungkin sekitar 2, sekian. Dan kalau kita bulatkan, ya dibulatkan ke atas jadinya 3. Begitu. Kemudian, nilai ketidakteraturan titik total graf tidak terhubung dari gabungan graf matahari. Nah, ini sebenarnya terhubung juga sama yang ini contoh dari graf persahabatan. Nah, ini menjelaskan tentang yang graf mataharinya. Ini ya pakai rumus juga. Di sini bisa kita baca saja. Di sini gabungan T graf matahari yang isomorfis. Nah, isomorfis memiliki yang isomorfis itu mirip ya. Memiliki ini rumusnya. Silakan dibaca sendiri. Dan ini bisa kita buktikan bahwa ini bisa dibuktikan. Kemudian ada gabungan T graf matahari yang tidak isomorfis. Nah, yang akan kita jelaskan di sini yang tidak isomorfisnya ya. Soalnya di buku juga terdapat contoh grafnya. Nanti kita jelaskan. T graf matahari yang tidak isomorfis dengan jumlah titik bandul yang berurutan dari 3 sampai dengan T plus 2 memiliki rumus berikut untuk T lebih dari sama dengan 1. Nah, yang bawah juga ini dua graf matahari yang tidak isomorfis, namun kita langsung saja jelasin yang poin kedua ini. Nah, untuk poin kedua ini, tadi seperti yang disebutkan bahwa jumlah bandulnya itu berurutan dari 3 sampai dengan T plus 2. T di sini maksudnya apa? T di sini maksudnya jumlah grafnya. Meskipun ini semua satu kesatuan. Jadi ini meskipun ada 4 graf disebut satu graf ya. Tapi karena kita mencari T, jadi kita lihat jumlah grafnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukin rumusnya misalnya di sini 4 ditambah 4 plus 5, 4 dikali 4 plus 5 itu 9 kali 4, 36, 36 tambah 2, 38, dibagi 4 itu sekitar 9, sekian, dan kalau kita bulatkan itu bisa menjadi 10. Nah, kenapa di sini penamaannya S3 Union S4, Union S5, Union S6? Karena jumlah bandulnya. 3 ini menandakan jumlah bandul. Bisa kita lihat di sini petunjuknya. 1, 2, 3 ini untuk S3-nya. Kemudian S4 atau graf matahari yang bandulnya ada 4. Graf matahari atau star 5. Graf yang bandulnya ada 5. Kemudian ini bandulnya ada 6. Sesuai. Dan ini untuk TVS-nya itu 10. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Ya, silahkan klik like, komen, dan subscribe apabila channel ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah ini, guys. Sekian dari kami, silahkan apabila ada pertanyaan. Dan terakhir, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menunaikan, dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.